Baik, selamat malam adik-adik mahasiswa kelas konversi. Jadi untuk kali ini seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ada 2 part untuk analisa kebutuhan air irigasi. Jadi yang ini adalah yang kedua. Yang kedua berarti artinya kelanjutan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan air tanaman dan kebutuhan air irigasi. Jadi untuk materi yang akan dijelaskan akan sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada review, ada mengulang materi atau teori sebelumnya, ada juga tambahan informasi, tambahan ilmu yang bisa kalian dapatkan. Jadi perlu disimak baik-baik. Jadi hal-hal yang belum dipahami sebelum ini kalian bisa lihat pada review-review yang saya jelaskan. Jadi kita perlu paham dasarnya terlebih dahulu atau pengertiannya terlebih dahulu apa itu kebutuhan air tanaman. Nah, kebutuhan air tanaman itu didefinisikan sebagai jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman pada suatu periode untuk dapat tumbuh dan produksi secara normal. Nah, jumlah air yang diperlukan untuk memenuhi kehilangan air melalui evapotranspirasi tanaman yang sehat tumbuh pada sebidang lahan yang luas dengan kondisi tanah yang tidak mempunyai kendala atau kendala lengas tanah dan kesuburan tanah, dan mencapai potensi produksi penuh pada kondisi lingkungan tumbuh tertentu. Pengertian dari penggunaan konsumtif sendiri itu adalah jumlah total air yang dikonsumsi tanaman untuk penguapan atau evaporasi, transpirasi, dan aktivitas metabolisme tanaman. Kadang-kadang istilah ini disebut juga sebagai evapotranspirasi tanaman. Kemudian kita juga perlu tahu apa itu evaporasi dan transpirasi. Jika digabung, evapotranspirasi jadinya, atau ET. Jadi evapotranspirasi itu adalah evaporasi dan transpirasi. Evaporasi itu apa? Evaporasi adalah perpindahan air dari permukaan tanah dan permukaan air bebas ke atmosfer. Nah, proses perubahan molekul air di permukaan menjadi molekul air di atmosfer. Kemudian, sedangkan transpirasi sendiri adalah perpindahan air dari tanaman ke atmosfer melalui permukaan daun atau yang bisa disebut stomata atau mulut daun. Nah, proses fisiologis alamiah pada tanaman di mana air yang dihisap oleh akar diteruskan lewat tubuh tanaman dan diuapkan kembali melalui daun. Nah, ini adalah proses fotosintesis, jika kalian masih ingat. Kemudian di sini jelaskan bahwa jumlah evapotranspirasi kumulatif selama pertumbuhan tanaman yang harus dipenuhi oleh air irigasi itu dipengaruhi oleh jenis tanaman, kemudian radiasi surya, sistem irigasi, lamanya pertumbuhan, hujan, dan faktor tanah. Jumlah air yang ditranspirasikan tanaman itu tergantung pada jumlah lengas yang tersedia di daerah perakaran. Kemudian tergantung juga dari suhu dan kelembaban udara, kecepatan angin, intensitas dan lama penyinaran, serta tahapan pertumbuhan dan tipe dedaunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ET atau evapotranspirasi yaitu faktor-faktor meteorologi. Yang pertama terdiri atas radiasi matahari, kemudian ada suhu udara dan permukaan, yang ketiga ada kelembaban, yang keempat angin, dan yang terakhir adalah tekanan barometer. Untuk faktor geografi yang mempengaruhi evapotranspirasi
itu ada kualitas air yang terdiri atas warna, kemudian salinitas, dan lain-lain. Kemudian dipengaruhi oleh celuk tubuh air, kemudian ukuran dan bentuk permukaan air. Kemudian untuk faktor lainnya yang mempengaruhi evapotranspirasi itu adalah kandungan lengas tanah, kemudian karakteristik kapiler tanah. Yang ketiga adalah jeluk muka air tanah. Yang keempat adalah warna tanah, kemudian tipe, kerapatan, dan tingginya vegetasi. Yang terakhir adalah ketersediaan air. Ketersediaan air di sini ada air hujan, kemudian air irigasi, dan lain sebagainya. Bagaimana metode pendugaan evapotranspirasi? Ada dua metode untuk mendapatkan angka penggunaan konsumtif tanaman, yakni yang pertama adalah pengukuran langsung dengan lisimeter. Yang kedua adalah secara tidak langsung dengan menggunakan rumus empirik berdasarkan data unsur cuaca. Nah, penggunaan rumus empirik ini salah satunya seperti yang dihitung kalian pada UTS, itu adalah penggunaan rumus empirik. Nah, secara tidak langsung yaitu menggunakan rumus empirik berdasarkan data unsur cuaca, dan dengan langkah pertama menduga nilai evapotranspirasi tanaman acuan atau evapotranspirasi potensial atau E2O. E2O adalah jumlah air yang dievapotranspirasikan oleh tanaman rumputan dengan tinggi 15-20 cm. Seperti pemahaman yang tadi ya, seperti penjelasannya tadi, tingginya 15-20 cm, tumbuh sehat, kemudian menutup tanah dengan sempurna dan pada kondisi cukup air. Nah, ini adalah ilustrasi pressure measure. Ini untuk pengukuran, kemudian ini pressure, kemudian di sini ada semacam kontainer. Ini yang menggunakan alat ya. Kemudian ini sebagai pengetahuan saja, alatnya kurang lebih seperti yang sudah ditampilkan di layar. Ada berbagai rumus empirik untuk pendugaan evapotranspirasi tanaman, tergantung pada ketersediaan data tentunya. Antara lain ada metode Bliner, Riedel, kemudian ada metode Penman yang biasa dihitung dan kalian sudah sedikit mengetahui tentang ini. Kemudian ada metode radiasi. Yang ketiga, yang keempat maksud saya ada metode panci evaporasi. FAO pada tahun 1999 merekomendasikan metode Penman Montate untuk digunakan jika data iklim tersedia, yang terdiri atas suhu rata udara harian, kemudian jam penyinaran rata harian, kelembaban relatif rata harian, dan kecepatan angin rata harian. Selain itu, diperlukan juga data letak geografi dan elevasi lahan DPL. Bagaimana kita menghitung evapotranspirasi? Evapotranspirasi potensial dikalikan dengan nilai Kc, yakni koefisien tanaman yang tergantung pada jenis tanaman dan tahap pertumbuhan. Ini sama ya, kita mengulang dan mengulang lagi. ETC sama dengan Kc kali E2O. Nah, evapotranspirasi atau kebutuhan air tanaman dalam bahasa asingnya adalah consumptive use. Itu adalah ada evaporasi dan transpirasi. Evaporasi itu tergantung iklim, jika transpirasi itu tergantung iklim juga, dan juga jenis, varietas, dan umur tanamannya. Bagaimana cara pengukurannya? Seperti yang dijelaskan di awal, jika secara langsung itu dengan lisimeter. Kemudian jika dengan rumus empiris ada 4 metode.
Yang pertama adalah Penman modifikasi yang biasa dan sering digunakan. Yang B adalah Hargreaves. Yang C tone weight. Kemudian yang D adalah Blainer Cradle. Ini adalah penggunaan konsumtif. Besarnya evapotranspirasi tanaman acuan dapat dihitung dengan persamaan ini. Persamaannya tetap ETC kali KC kali E2O, koefisien tanaman, evaporasi potensial. Ini sesuai dengan apa yang ditampilkan sebelumnya. Ini hanya model tabelnya saja yang berbeda. Ini ada tanaman varietas unggul, varietas biasa. Ini umurnya 90 hari, 120 tergantung umur panennya. Kemudian ini adalah koefisiennya, koefisien tanamannya untuk 2 minggu pertama, kedua, ketiga, 4, 5 sampai ini yang paling lama itu adalah kapas. Kemudian evaporasi potensial. Nah, besarnya evaporasi potensial itu dihitung dengan persamaan Penman modifikasi dengan data-data yang diperlukan itu adalah temperatur, kemudian kelembapan relatif bulanan rata. Kemudian di sini adalah N per N besar itu adalah kecerahan matahari bulanan rata dalam persen. U itu adalah kecepatan angin bulanan. LL itu adalah letak lintang daerah yang ditinjau. C itu adalah angka koreksi Penman. Nah, contoh besarnya evaporasi potensial rata-rata itu ada sebagai berikut. Ini juga dijelaskan sebelum UTS ya. Nah, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Ini ada besarnya evaporasi potensial per bulannya 4,4, 4,5 dan seterusnya. Nah, data-data ini biasanya terdapat pada data stasiun klimatologi. Kemudian di sini contoh dari perkolasi. Perkolasi pada padi itu terjadi pada saat pengolahan tanah, pertumbuhan vegetatif dan generatif. Kemudian untuk palawija tidak dilakukan penggenangan pada masa pertumbuhan generatif, cukup hanya membasahi pada daerah prakaran saja. Nah, tabel angka perkolasi itu di sini ada zonanya. Jika di sini ada zona daerah Kediri, Nganjuk, kemudian Tuban, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo. Kemudian berdasarkan jenis tanahnya juga, untuk tanah-tanah berat, tanah-tanah sedang, tanah-tanah ringan, kemudian aluvial, jenis tanah regosol. Kemudian di sini ada grumosol dan mentiteran. Itu tingkat perkolasinya berbeda-beda. Ada yang 2, 3, 1,5, 1 dan lain sebagainya. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu pergantian lapisan air atau WLR. Nah, biasanya dilakukan setinggi 50 mm 1 atau 2 bulan setelah transplantasi. Di sini ada skemanya, diberikan dengan jangka waktu 1,5 bulan. Jadi kebutuhan air tambahan adalah 3,3 mm per hari. Nah, di sini WLR, ini WLR 1, 2, 3. Nah, di sini ada Desember, Januari, ini November, Desember, Januari, dia Desember pertama 1,1, 1,1, 2,2 seperti ini. Kemudian dia WLR satunya 3,3 di sini karena dia waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Kemudian terus ini adalah space-nya. WLR pertama 2, 3. Selanjutnya adalah penyiapan lahan. Ini seperti yang sudah dijelaskan di sebelum pertemuan ini. Faktor yang penting untuk menentukan besarnya kebutuhan untuk penyiapan lahan itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan penyiapan lahan, kemudian jumlah air yang diperlukan. Di sini digunakan rumus Van de Graaff
sama seperti yang tadi, ini IR, MEK, EK-1, MEO plus P, K sama dengan MT per S. Ini sama ya, 250, itu O-nya seperti ini. Saya tidak akan ulas lebih rinci, kita lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Untuk yang waktunya 30 hari dan S-nya 250 mm itu dengan EO plus perkolasinya seperti ini, itu bisa langsung ditentukan kebutuhan air untuk penyiapan lahannya. Sudah ada tabel-tabelnya. Kemudian bagaimana kita menghitung curah hujan efektif, ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Mari kita review sedikit, mari kita ulang sedikit untuk lebih paham. Definisi dari curah hujan efektif yaitu besarnya curah hujan yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk memenuhi kebutuhan selama masa pertumbuhan. Nah, untuk curah hujan efektif tadi itu 70%. Hujan minimum tengah bulanan dengan periode ulang 5 tahun. Nah, ini 0,7/15 R80. R itu adalah hujan andalan 80%. Kemudian untuk palawija itu 0,4. Di sini tidak dijelaskan ya, tapi kalian sudah tahu bahwa curah hujan efektif untuk palawija itu adalah 0,4. Nah, ini adalah frekuensi terjadinya curah hujan dan curah hujan efektif untuk padi. Ini frekuensi terpenuhinya 5, 10%, 95%. Kemudian RE-nya berapa? 0,7 kali R80-nya per 15. Ini rumusannya seperti ini. Ini hanya ditabelkan. Kemudian curah hujan efektif untuk palawija. Ini sama sebenarnya dengan yang sebelumnya, hanya saja ini bentuk tabelnya berbeda. Jadi jangan sampai kalian bingung. Ini adalah ETC, ini adalah R-nya, ini RE, ini RE. Ini meter per hari. Kebutuhan air nyata. Nah, kebutuhan air nyata untuk areal usaha pertanian itu meliputi evapotranspirasi, sejumlah air yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara khusus seperti penyiapan lahan dan penggantian air serta kehilangan selama pemakaian. Ini sama juga kebutuhan air irigasi, ada evapotranspirasi ditambah kehilangan air ditambah kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan air irigasi, untuk memenuhi kebutuhan air irigasi terdapat sumber utama yaitu pemberian air irigasi, hujan efektif, kelengasan yang ada di daerah perakaran, kontribusi air bawah permukaan. Masih sama, kita mereview ulang. Kemudian hujan efektif adalah bagian dari total hujan yang digunakan untuk keperluan tanaman. Nah, hujan efektif nilai persentase tertentu dari hujan bulanan, A dikali P total. Nilai A itu 0,7 sampai 0,9, jadi hujan efektif 0,6 kali P rata-rata dikurangi 10. Jika P rata-rata kurang dari 60 mm, jika P lebih dari 60 mm itu dikurangi 25. Pemberian air irigasi dengan rumus yang sama. Kebutuhan air untuk KAI, HI adalah hujan efektif, kemudian KAT adalah kontribusi air tanah. Mengapa harus ada rumus ini? Jadi kita memakai sumber air irigasi itu tidak langsung sesuai dengan kebutuhan lahan, melainkan setelah dikurangi kontribusi dari air, yaitu dari hujan dan dari kontribusi air tanah. Untuk keperluan air irigasi untuk tanaman padi. Nah, tanaman padi sawah memerlukan air cukup banyak dan menginginkan genangan air untuk menekan pertumbuhan gulma. Pada umur tinggi genangan air adalah sekitar 50 sampai 75 mm untuk padi varietas unggul, maksimum genangan sekitar 15 cm.
Nah, untuk varietas lokal itu antara 10-12 cm. Suatu tetapan konversi keperluan air biasanya dinyatakan dengan milimeter per hari yang dapat dikonversi ke suatu debit kontinu pada suatu areal. Misal nih, 1 liter per detik per hari atau 8,64 mm per hari, atau 1 mm per hari sama dengan 0,116 liter per detik per hektar. HA hektar ya. Jadi 1 liter per detik per hektar 8,64 mm per hari atau 1 mm per hari sama dengan 0,116 liter per detik per hektar. Untuk keperluan air tanaman padi, periode pengolahan tanah dan pesemaian, keperluan air pada berbagai tahap pertumbuhan tanaman itu ada di dalam pertumbuhan awal, seedling atau juvenile period, itu dalam proses perkecambahan, radicle and plume. Kemudian dalam periode pertumbuhan vegetatif ada periode reproduktif atau generatif dan periode pematangan atau ripening period. Ini adalah kebutuhan air irigasi. Penyediaan air irigasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, khususnya pasal 36. Dijelaskan seperti ini: air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal, diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan air lainnya. Untuk memperoleh hasil yang optimal, pemberian air harus sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan tanaman. Jadi pembangunan irigasi itu adalah kebutuhan air yang tepat dan harus pemberian air yang efisien. Jadi faktor-faktor yang menentukan besarnya kebutuhan air irigasi untuk tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tergantung jenis tanamannya, yang kedua adalah cara pemberian air, yang ketiga adalah jenis tanah yang digunakan, yang keempat cara pengelolaan pemeliharaan saluran dan pembuangan, yang kelima adalah pengolahan tanah, yang keenam adalah iklim dan keadaan cuaca. Nah, kebutuhan air irigasi atau yang biasa disebut NFR itu didekati dengan metode water balance dengan parameter kebutuhan air untuk tanaman ETC, kebutuhan air akibat perkolasi dan rembesan biasa disebut P, kebutuhan air untuk penggantian lapisan air atau LR, kebutuhan air untuk penyiapan lahan PL, curah hujan efektif. Nah, ini NFR, perkolasi, WLR, IR, kemudian R efektif, ini R efektif, kemudian ini adalah ETC-nya. Kebutuhan air irigasi di sawah. Kebutuhan air bersih di sawah untuk padi NFR ETC plus P min RE plus WLR. Kemudian berbeda dengan NFR palawija. NFR palawija itu hanya menghitung ETC dikurangi RE, tidak ada perkolasi dan tidak ada WLR-nya. Kemudian kebutuhan air irigasinya adalah IR sama dengan NFR per E. E itu adalah efisiensi irigasi. Efisiensi irigasi itu tergantung dari jaringannya. Dia berada di jaringan tersier, jaringan saluran sekunder atau saluran primer. Seperti ini. Nah, contoh pola tata tanam. Nah, ini pola tata tanam padi-padi palawija. Jadi ada penyiapan lahan, kemudian padi 90 hari, kemudian ada penyiapan lahan lagi, padi lagi, kemudian langsung palawija. Jadi penyiapan lahan ini adalah sebelum kita tanam padi. Skema pola tata tanam dengan koefisien tanaman. Ini koefisien 1, 2, 3. Ini penyiapan lahannya seperti ini.
Kemudian padinya kebutuhannya seperti ini 0, tidak ada apa-apa. Kemudian penyiapan lahan lagi, setelah itu ada kebutuhannya lagi untuk padi, dan kemudian terakhir adalah palawija. Ini adalah perhitungan kebutuhan air irigasinya. Ini contohnya ya, setelah dirinci dan ditabelkan. Periode itu U-nya berapa karena dia bulan pertama, kemudian perkolasinya berapa, hujan efektifnya berapa, WLR-nya, koefisien 1, 2, 3, kemudian C rata-ratanya, itu O, NFR, dan yang terakhir adalah kebutuhan irigasinya. Ini lanjutan. Ini setiap golongan berbeda ya, A, B, C. Kemudian kebutuhan pengambilan air irigasi. Ini ada alternatif 1, 2, 3, 4. Yang 1 itu A saja, 2 B saja, 3 C saja, 4 itu A plus B. 1 golongan A mulai 1 November, 1 golongan B mulai 15 November, kemudian 1 golongan C mulai 1 Desember. Nah ini. Kemudian golongan 2 golongan A plus B, 3 golongan A plus B plus C, yang 6 itu adalah B plus C. 1 golongan A mulai November 1,66. Kemudian debit rata-rata bulanan. Ini debit sungai ya, ini contoh rincian datanya per bulan. Kemudian debit rata-rata bulanan dari urutan kecil ke besar, urutan kecil ke besar, debit rata-ratanya. Maksimum luas area terairi. Ini ada padi rendang di wet season crop, padi gadu dry season crop. Ini adalah palawija. Ini batas-batasnya. Metode pemberian air pada padi sawah. Terdapat 2 metode pemberian air untuk padi sawah, yakni genangan terus-menerus continuous submerge, yakni sawah digenangi terus-menerus sejak tanah sampai panen. Irigasi terputus atau berkala intermittent irrigation, yakni sawah digenangi dan dikeringkan berselang-seling. Irigasi kontinu adalah tidak memerlukan kontrol yang ketat. Kemudian yang kedua, pengendalian gulma lebih murah. Kemudian yang ketiga adalah operasional irigasi lebih murah. Irigasi berkala adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan aerasi tanah sehingga mencegah pembentukan racun dalam tanah. Yang B adalah penghemat air irigasi. Yang C adalah mengurangi masalah drainase. Yang D adalah mengurangi emisi metan. Yang K adalah operasional irigasi lebih susah. Pengukuran jumlah air yang dikonsumsi tanaman, tangki pengamatan, kemudian percobaan petakan di lapangan, dan keseimbangan atau inflow outflow. Metode keseimbangan air atau inflow outflow. RN adalah hujan, kemudian IR adalah inflow, ditambah GI adalah lateral inflow, kemudian DR adalah outflow air permukaan atau drainase, dan yang P adalah perkolasi. Baik, untuk pertemuan kali ini, untuk analisis perhitungan irigasi bagian kedua sudah selesai dijelaskan. Untuk pertemuan selanjutnya atau di video materi selanjutnya sebenarnya masih mengulas tentang analisa perhitungan air irigasi.
sebenarnya akan saya jadikan satu sebagai part kedua, namun terkait dengan waktu, kemudian agar kalian tidak bosan juga mendengar video materi yang panjang begitu. Jadi untuk part selanjutnya atau kelanjutan dari materi ini akan disediakan pada link yang berbeda atau di video materi berbeda, begitu ya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan bahwa apa yang kalian pelajari pada video materi ini silahkan disimak, dipahami, nanti untuk tahu evaluasinya kalian sebatas mana paham, sebatas mana tidak paham, nanti biasanya akan ada di latihan soal dan tugas-tugas yang kalian kerjakan. Seperti itu ya. Jadi selamat malam, sampai jumpa di video materi selanjutnya.